Halo, hari ini kita akan kupas tuntas nih, buah yang kayaknya semua orang kenal. Apel. Kita punya banyak sumber ya, dari ensiklopedia, riset ilmiah, sampai artikel kesehatan. Kita bakal telusuri nih, asal-usulnya dari Asia Tengah sana, terus jenisnya yang ribuan itu, manfaat sehatnya, sampai perannya di budaya. Pokoknya kita gali fakta-fakta paling menarik dan penting soal apel. Yuk, kita mulai bedah bareng-bareng. Iya, betul. Kita akan lihat apel ini nggak cuma sebagai buah biasa ya, tapi juga dari sisi botani, sejarahnya gimana, nutrisi spesifiknya apa aja, terus beda antar jenisnya, sampai mungkin efek samping kalau kebanyakan makan. Semuanya dari info yang kita pegang ini. Oke, sip. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Jadi, apel yang kita makan sehari-hari ini Malus domestica namanya. Ternyata leluhurnya itu dari Asia Tengah. Namanya Malusieversi, apel liar gitu. Mungkin ada campuran dikit sama Malus silvestris dari Eropa. Iya. Terus ada cerita juga, konon Iskandar Agung nemuin apel kerdil di Asia Kecil. Itu sekitar 300 SM. Jauh banget ya. Nah, baru abad ke-17, apel nyebrang ke Amerika Utara, dibawa sama kolonis. Kalau di Indonesia, apel dari ditanam 1934. Cocoknya di dataran tinggi kayak Malang, Pasuruan gitu. Betul, dan pusat keragaman genetik genus Malus ini memang ada di sekitar Turki Timur. Yang cukup mengejutkan dari sisi botani nih, genom apel itu ternyata kompleks banget. Hasil riset nemuin ada sekitar 57.000 gen. Wah, serius? Iya, itu jauh lebih banyak loh dari genom manusia. Gila, 57.000 gen. Jadi apel yang kita gigit ini warisan kuno dari Asia Tengah dan gennya lebih rumit dari kita sendiri ya. Keren banget. Kalau pohonnya sendiri gimana? Pohonnya sih relatif kecil ya, sekitar 3-12 meter tingginya. Daunnya gugur kalau musim dingin atau kemarau panjang. Bunganya cantik, putih, tapi ada semburat pinknya gitu. Nah, ini nih yang bikin kaget lagi. Katanya ada lebih dari 7.500 jenis apel atau kultivar. Itu beneran sebanyak itu? Benar banget, lebih dari 7.500 kultivar yang udah teridentifikasi. Kultivar itu kan varietas hasil pemuliaan manusia ya. Kenapa bisa sebanyak itu? Salah satunya karena apel ini gampang banget disilangkan. Terus teknik okulasi atau graftingnya juga relatif mudah. Oh, pantesan. Jadi sifat-sifat bagusnya bisa dipertahanin dan dikembangin terus ya selama ribuan tahun? Tepat. Makanya rasanya juga macam-macam banget, dari yang manis legit sampai yang asam segar. Preferensi orang juga beda-beda kan? Kayak di Asia cenderung lebih suka yang manis katanya. Oke, kita pindah ke manfaatnya nih. Apa sih kandungan utama apel yang bikin dia sehat? Wah, apel ini bisa dibilang gudang nutrisi. Paling terkenal itu seratnya, terutama pektin. Pektin ini serat larut yang bagus banget buat pencernaan, bikin kita merasa kenyang lebih lama, terus bantu kendalikan kolesterol juga. Serat ya. Selain itu, Vitaminnya juga ada, vitamin A, C, terus beberapa jenis vitamin B kompleks. Mineralnya juga lumayan lengkap, ada kalium, kalsium, fosfor, magnesium. Ditambah lagi antioksidannya kuat, ada flavonoid, quercetin, epikatekin. Nah, ini yang sering dikaitkan sama penurunan risiko penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan bantu jaga berat badan ideal. lengkap juga ya ternyata. Nah, ini pertanyaan klasik nih. Makan apel itu sebaiknya dikupas atau sama kulitnya aja? Banyak yang bingung kan? Kalau dari sumber-sumber kita sih, jawabannya jelas banget. Makan sama kulitnya. Oh iya, kenapa tuh? Alasannya kuat. Sekitar 2/3 serat apel itu adanya justru di kulit. Sayang kan kalau dibuang? Kulitnya juga kaya mineral, vitamin A, C, dan antioksidan penting lainnya. Termasuk senyawa namanya triterpenoid yang lagi diteliti potensinya buat lawan kanker. Wah, oke. Jadi jangan dikupas ya, eman-eman. Tapi kan kadang ada lapisan lilinnya gitu. Terus ada kekhawatiran pestisida juga. Gimana tuh? Nah, soal lapisan lilin, itu sebenarnya food grade dan aman menurut BPOM. Fungsinya buat melindungi buah aja. Kalau soal pestisida, cara paling efektif ya dicuci bersih aja di bawah air hangat yang mengalir, sambil digosok-gosok lembut permukaannya. Itu udah cukup kok buat ngilangin residu. Oke, dicuci bersih ya kuncinya. Sip. Terus, sering ada perdebatan juga nih. Apel merah lawan apel hijau. Mana yang lebih sehat atau lebih bagus?
Hehe, iya sering ya. Sebenarnya dua-duanya sehat, tapi punya keunggulan masing-masing. Tergantung kita butuhnya apa. Apel hijau kayak Granny Smith gitu biasanya seratnya sedikit lebih tinggi. Vitamin A-nya juga. Gulanya cenderung lebih rendah, jadi sering dianggap lebih bagus buat yang lagi diet. Teksturnya gimana? Teksturnya lebih renyah, rasanya lebih asam seger. Makanya cocok buat dimasak, pakai apel gitu, atau buat salad. Disimpan juga biasanya lebih tahan lama. Oke, itu apel hijau. Kalau apel merah, kayak Fuji atau Red Delicious gitu? Nah, kalau apel merah, dia unggul di beta-karoten. Itu antioksidan yang ngasih warna merahnya. Rasanya cenderung lebih manis, teksturnya kadang lebih lembut, jadi enak dimakan langsung gitu aja. Jadi ya tinggal pilih aja sesuai selera dan kebutuhan Anda. Sip. Jadi nggak ada yang mutlak lebih unggul ya? Tergantung preferensi. Sekarang, kita geser ke sisi budayanya nih. Ini bagian yang seru kayaknya. Iya, apel ini muncul di banyak cerita ya. Banget. Di mitologi Nordik, ada dewi namanya Idun. Dia punya apel emas yang bisa ngasih kemudahan abadi buat para dewa. Menarik. Terus di Yunani kuno, ada apel emas Hesperides yang jadi salah satu tugasnya Herakles. Ada lagi apel perselisihan dari Dewi Eris yang dilempar ke pesta dan akhirnya jadi pemicu perang Troya. Bahkan katanya, dulu di Yunani kalau cowok ngelempar apel ke cewek, itu tandanya dia naksir. Wah, unik juga ya cara nyatain cinta. Iya kan? Dan tentu aja yang paling terkenal mungkin soal Taman Firdaus. Walaupun di kitab aslinya nggak disebut spesifik buah apa, tapi dalam banyak penggambaran terutama lukisan Renaissance, apel swing banget digambarin sebagai buah terlarang itu. Betul. Ada juga yang bilang mungkin karena kemiripan kata dalam bahasa Latin, malus itu apel, tapi malum itu artinya kejahatan atau hal buruk. Jadi mungkin ada asosiasi di sana. Oh, bisa jadi ya. Menarik banget gimana satu buah bisa punya banyak makna simbolis gitu. Tapi, di balik semua manfaat dan cerita menariknya, ada nggak sih sisi lain apel yang perlu kita waspadai? Kalau kebanyakan makan gitu misalnya. Tentu ada. Prinsip keseimbangan itu berlaku buat semua makanan ya, termasuk apel. Sehat sih sehat, tapi kalau berlebihan ya bisa ada efeknya. Misalnya, seratnya kan tinggi nih. Kalau kita makan apel banyak banget, jauh di atas kebutuhan serat harian kita, sekitar 20-40 gram, malah bisa bikin perut kembung atau justru susah buang air besar. Oh, bisa gitu ya? Iya, terus apel kan tetap mengandung gula alami dan karbohidrat. Kalau makannya banyak banget dalam sekali waktu, bisa bikin gula darah naik turun cukup drastis, terutama buat yang punya masalah gula darah. Asam alaminya juga, kalau kita ngemil apel terus-terusan tanpa jeda atau nggak sikat gigi setelahnya, lama-lama bisa mengikis email gigi. Oke. Terus, soal bijinya gimana? Katanya ada cyanidanya. Nah, ini sering ditanyain juga. Biji apel memang mengandung sedikit zat namanya amigdalin, yang kalau tercerna bisa ngelepasin cyanida. Tapi jumlahnya kecil banget. Anda perlu makan mungkin lebih dari 200 biji apel yang dikunyah halus, baru bisa menimbulkan efek racunan. Jadi kalau cuma ketelan 1-2 biji secara nggak sengaja, ya aman aja. Ah, syukurlah. Jadi nggak perlu panik ya kalau nggak sengaja ketelan biji? Nggak perlu. Risiko pestisida juga, analisis menunjukkan perlu jumlah apel yang sangat-sangat besar untuk mencapai level berbahaya. Jadi intinya sih, nikmati apel secukupnya sebagai bagian dari pola makan seimbang. Oke. Jadi jelas banget ya, apel ini emang jauh lebih kompleks dari sekedar cemilan sehat biasa. Punya sejarah panjang, ribuan jenis, nutrisi melimpah, apalagi di kulitnya, cerita budaya yang kaya, dan ya, sedikit catatan soal pentingnya makan secukupnya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh pikirin, dengan lebih dari 7.500 kultivar apel yang ada sekarang, hasil seleksi dan pemuliaan selama ribuan tahun oleh manusia, kira-kira gimana ya rasa apel asli Malusia versi dari hutan-hutan di Asia Tengah dulu? Iya juga ya. Karakteristik apa aja ya yang mungkin udah hilang? Atau sebaliknya, sifat baru apa yang kita dapatkan selama proses panjang menjinakkan apel ini sampai jadi buah yang kita kenal sekarang? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut kan?